Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Siti Mufidatur Rohmah, kelas B, NIM 2020-266. Kita akan membahas tentang putusan nomor 116 pidana PID B garis miring 2020 garis miring PN PLG. Sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalan dulu, yaitu sudah saya sebutkan bahwa nama saya adalah Siti Mufidatur Rahmah, kemudian dari kelas B, dan alamat saya currently living on Earth, and cita-cita saya dulu ingin menjadi dokter, tapi sekarang ingin menjadi jaksa. Nah, motivasinya adalah even if I had a chance to turn back the time, I'd pick to not repeat the past and keep going even if it's hurt, and because they already both are hurt. And currently working in Lost Media and romance thriller writer by Nike. Kita masuk ke dalam duduk perkara. Duduk perkaranya adalah terdakwa Tommy bin Tobroni membunuh korban Rus Juwedi Merdikanti alias Dedi Mayor bin Mas Surahman karena sakit hati dengan menyiramkan air bubuk cabai. Kemudian ketika korban lari mengejar terdakwa membunuh korban dengan parang yang melayang ke leher korban sebanyak 2 kali. Terdakwa juga telah mengakui dia membacok tubuh korban sebanyak 15 kali. Korban sempat hidup ketika dilarikan ke rumah sakit oleh saudari Ayu yang juga merupakan saksi. Korban meninggal dunia setelah diantar ke rumah sakit. Jadi ketika terdakwa Tommy bin Tobroni ini dia berkunjung ke rumahnya Rusjuwedi alias sang korban ini, mereka sempat terlibat cekcok. Percekcokan yang membuat terdakwa cukup sakit hati. Nah, terdakwa yang sakit hati ini kemudian berinisiatif untuk membunuh si Ruth Juwedi atau si korban ini. Ketika ingin membunuh si terdakwa ini, yang pertama kali langkah yang dia lakukan adalah dia pergi ke dapurnya yang pada saat itu TKP-nya itu berada di rumahnya. Jadi si terdakwa ini pergi ke dapur, lalu dia kemudian melihat apa namanya itu loh, bubuk cabai yang kemudian dicampurkan ke dalam air, dan dia juga membawa pisau. Nah, hal ini sudah direncanakan sejak awal. Akan tetapi ketika dia terdakwa ini keluar dari rumahnya, dia keluar dari dapur, kemudian dia tidak menemukan adanya korban. Kemudian terdakwa ini berinisiatif begitu ya, Jadi terdakwa ini dia pergi ke rumah korban. Di dalam rumah korban ini terdakwa secara langsung dan secara spontan ketika dia sudah sampai, dia menyiramkan air cabai kepada korban. Nah, karena si korban ini kan merasa tidak bersalah, kok aku disiram cabai begitu. Lalu kemudian si korban kan marah, lalu setelah korban marah, korban ini mengejar si terdakwa sampai ke semak-semak. Sampai di semak-semak itulah si terdakwa menemukan sebuah parang, lalu kemudian secara spontan ketika korban mendekat, dilemparkanlah parang itu hingga mengenai lehernya. Dan korban juga sudah mengakui bahwa dia sudah menusuk terdakwa maksudnya mengakui bahwa dia sudah menusuk tubuh korban sejumlah 15 kali. Dan selain itu juga terdakwa menonjol atau menendang dadanya korban ketika sampai korban ini merintih meminta agar terdakwa berhenti. Dan ketika hal ini terjadi, si saudari Ayu sebagai saksi yang melihat kejadian tersebut kemudian berteriak meminta tolong, dan seketika terdakwa berhenti dan saudari Ayu kemudian membawa korban dilarikan ke rumah sakit. Ada beberapa dari pemeriksaan dari dokter bahwa si korban juga mengalami patah tulang. Kemudian atas kejadian tersebut, pembunuhan ini terdakwa
didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu telah melanggar pasal 340 KUHP yang berisi tentang pembunuhan berencana dengan unsur sebagai berikut. Dalam pasal 340 KUHP ini adalah pasal yang berisi tentang pembunuhan berencana. Jadi unsur-unsurnya adalah yang pertama adalah barang siapa, yaitu barang siapa itu adalah orang yang melakukan, seperti itu. Dan dalam hal ini terdakwa adalah orang yang cukup umur, tidak sedang dalam pengampuan, dan sehat secara mental. Dan hal itu dibuktikan dengan jawaban terdakwa ketika ditanyai oleh hakim, dan terdakwa bisa menjawab dengan baik dan benar, dan terdakwa juga tidak tidak di bawah umur, juga tidak di bawah pengampuan, seperti itu. Kemudian ada unsur yang kedua, yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu ketika terdakwa dengan sengaja dan bukan merupakan kelalaian. Jadi terdakwa ini sengaja melemparkan parang serta membacok tubuh korban, ini dilakukan dengan sengaja dan bukan hasil dari suatu kelalaian. Sehingga unsur ini terpenuhi, seperti itu. Kemudian yang unsur yang ketiga, yaitu dengan terencana terlebih dahulu. Unsur yang ini dibuktikan dengan ketika terdakwa menyampurkan cabai dengan air serta membawa pisau untuk melukai korban, akan tetapi tak menemukan korban. Saat itu terdakwa sudah merencanakan untuk membunuh korban dengan mencampurkan air dengan bubuk cabai, kemudian juga sudah menyiapkan pisau, namun tidak menemui korban pada waktu itu. Lalu selanjutnya jaksa menuntut 18 tahun untuk terdakwa atas pembunuhan berencana yang telah dia lakukan. Kemudian ada pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim yaitu yang pertama adalah pertimbangan yuridis atau sesuai dengan hukum. Yang pertama adalah hakim menimbang bukti dari beberapa saksi yang sudah diperiksa, termasuk dari saksi Ayu yang melihat secara langsung kejadian tersebut, juga dari saksi-saksi lainnya yang telah mengenal korban serta terdakwa. Kemudian hakim juga menimbang unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP yang telah dilanggar, juga menimbang adanya bukti visum yang telah dikeluarkan oleh rumah sakit di mana korban meninggal. Kemudian ada pertimbangan non-yuridis, yaitu menimbang adanya keadaan yang memberatkan dan tidak memberatkan. Yang memberatkan itu perbuatan terdakwa menyebabkan kematian orang, meresahkan masyarakat, dan menciptakan duka bagi keluarga. Kemudian yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di pengadilan dan mau mengakui serta menyesali kesalahan. Jadi sikap sopan itu penting ketika di pengadilan. Karena hal ini bisa meringankan seseorang ya ketika sedang berada dalam masalah. Kemudian vonisnya, mengadili menyatakan bahwa terdakwa Tommy bin Tobroni tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Jadi hasil dari 17 tahun itu 1 tahunnya itu Tommy atau terdakwa ini telah ditahan oleh jaksa, polisi, kemudian juga dari penyelidikan, sehingga hal itu bisa dikurangkan dari hukuman yang pokok yaitu 18 tahun, jadi dikurangi dengan masa tahanan yang ditahan oleh jaksa, kemudian polisi, dan lain-lain yang sudah dijelaskan pada putusan tersebut. Jadi hingga hasil akhirnya itu adalah 17 tahun. Kemudian menetapkan terdakwa tetap ditahan karena masih ada waktu 17 tahun tersebut. Kemudian ada barang bukti berupa 1 bilah senjata tajam berjenis parang bergagang kayu warna coklat, 1 buah pisau sarung berbahan kulit dilakban warna coklat dan hitam, 1 bilah senjata tajam terbuat dari besi tanpa gagang, 1 helai celana panjang jeans yang telah dirobek dirampas untuk dimusnahkan. Kemudian membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000. Kemudian yang terakhir adalah analisa pendapat dari saya tentang putusan hakim ini apakah sudah memenuhi unsur-unsur dari hukum sendiri, yaitu adanya keadilan, adanya kepastian hukum, serta adanya kemanfaatan. Yang pertama adalah putusan hakim tersebut merupakan keputusan yang sudah memberikan asas kemanfaatan, dibuktikan dengan dihukumnya pelaku yang meredakan keresahan di tengah masyarakat. Jadi putusan hakim, jika ada suatu kasus dan hakim bertindak dengan cepat memutuskan, ini nanti akan dalam masyarakat sendiri merasa lebih aman karena pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan hukum yang ada dan semestinya. Jadi hal ini memberikan kemanfaatan serta keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat. Kemudian keadilan di sini juga sudah didapati ya, karena jika dipikirkan secara logika, perencanaan tersebut memang ada, akan tetapi ketika terdakwa mengambil parang, itu semata-mata karena dia merasa terancam, marah, dan ingin balas dendam sekaligus, sehingga sudah cukup dengan hukuman penjara selama 18 tahun. Jika memang benar si terdakwa memang merencanakan sejak awal, dia harusnya melakukan hal tersebut spontan di rumah korban. Akan tetapi terdakwa tidak melakukannya, malah justru dia lari, yang kemudian bisa jadi bahwa dia menyesali. Namun ketika dalam semak-semak bisa jadi dia kemudian marah sehingga dia merasa bahwa dia ingin balas dendam dan melakukan perbuatan tersebut dengan membunuh korban dengan parang. Namun unsur kepastian hukum tidak terpenuhi karena dalam pasal 340 KUHP seharusnya hukuman yang dijatuhkan adalah penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sementara hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan adanya pasal tersebut. Itu adalah pendapat saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Dan jika ada koreksi bisa dikirimkan di sini. Terima kasih.